Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada saat ini dalam program Teranugerah. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak yang terkasih, saya memberikan tema kecil dalam renungan pada pagi ini sebagai Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Di minggu Advent yang keempat pada minggu ini, tepatnya jatuh pada hari kemarin, minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Tema dalam minggu Advent yang keempat ini nuansanya adalah pendamaian. Kenapa pendamaian Bapak Ibu? Karena memang Tuhan datang mendamaikan antara Allah dan manusia yang dalam hubungan perseteruan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi rusak dan tidak lagi harmonis. Tapi kemudian Tuhan berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu. Dia menjadi manusia agar memenuhi tuntutannya. Sehingga itu manusia yang tadinya akan dihukum dan dibinasakan, itu kemudian boleh menjadi selamat dan dibebaskan dari tuntutan hukuman dosa itu. Kita diperdamaikan oleh Allah itu sendiri. Itulah inti dari minggu Advent yang keempat. Nah, tema yang dipakai dalam bacaan kali ini umumnya adalah tentang kisah Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Padahal saat itu Maria belum menikah dalam arti hidup serumah dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Saat itu meskipun dia sudah bertunangan, dia masih seorang perawan dan dia diberitahukan bahwa ia akan mengandung, tetapi bukan dari laki-laki tetapi dari Roh Kudus. Awalnya Maria sempat bingung dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Tapi pada akhirnya kita melihat di akhir cerita ini, Maria justru menempatkan dirinya sebagai hamba. Ia sungguh-sungguh mempersilahkan Allah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, dan ia menurutnya dengan hati yang terbuka. Satu keteladanan yang baik bagi seorang perempuan yang bernama Maria. Lalu yang menarik adalah tentang pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa anak yang dikandung ini bukanlah anak sembarangan. Dia akan menjadi penerus yang akan menduduki tahta Daud. Dan kerajaannya itu akan menjadi kekal selama-lamanya. Bahkan ia berkuasa atas keturunan Yakub. Itu berarti adalah sesuatu yang menjadi leluhur dari bangsa Israel. Dan ia akan menjadi raja yang dimaksudkan. Pertanyaan adalah bagaimana kita dapat meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar keturunan Daud. Ya, padahal Yesus dan Daud hidup pada zaman yang berbeda. Yesus hidup pada zaman tahun 0 sampai dengan 33 Masehi. Sedangkan Daud, Raja Daud itu hidup pada ratusan tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Jadi bagaimana kita mengkaitkan dua hal ini sebagai kebenaran? Tentu saja kita tidak temukan di dalam bagian bacaan tadi. Kita harus melihatnya Bapak Ibu dari silsilah Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius misalnya pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17, atau di Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan 38. Situ kita melihat bagaimana
silsilah Tuhan Yesus itu benar-benar diperlihatkan kepada kita. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau kita betul-betul meneliti masing-masing dari nama-nama tersebut, itu semua ada di dalam Alkitab, khususnya dalam Penyelamat. Itu artinya bahwa kita diyakinkan, kita tidak bisa ragu lagi bahwa Tuhan itu memang betul-betul keturunan Daud, dan itu memang betul ada di dalam Alkitab. Sehingga tidak ada keraguan kita tentang hal itu. Dari Adam sampai dengan Tuhan Yesus. Versi Injil Matius, ia melihatnya dari sisi ayah. Nah, sisi laki-laki atau sisi raja yang menjadi raja di Israel. Dari Adam sampai Daud, ke Daud sampai pembuangan, dari pembuangan sampai Tuhan Yesus. Ada 14 kali, 3 kali keturunan. Dan itu yang terdapat di dalam Injil Matius. Sedangkan Injil Lukas melihatnya dari versi ibunya Tuhan Yesus. Di versi imam Bapak Ibu, tentang keturunan Lewi. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan kemudian dari Adam sampai dengan Maria, itu dapat dilihat dan itu ada di dalam Alkitab. Intinya adalah bahwa baik dari keturunannya Yusuf, ayahnya Tuhan Yesus, maupun dari keturunan Maria, ibunya Tuhan Yesus, sama-sama bertemu di satu tokoh ya, yang dapat kita jelas sekali melihatnya. Ya, Daud sebagai katakan sebagai puncak ya, dari Adam, Abraham, Daud, sampai kemudian Yusuf dan Maria muncul. Dan kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Kedua garis keturunan ini, baik dari Yusuf maupun dari Maria, kedua-duanya memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Secara hukum, Yesus adalah anak Yusuf, meskipun bukan secara biologis. Tetapi karena budaya Yahudi saat itu menganut sistem patriarka, ya, artinya laki-laki yang menjadi kepala keluarga dan selalu disebut di dalam nama keluarga, maka secara hukum atau sahnya, Yesus adalah anak Yusuf. Ya, jadi ketika seorang menerima seorang anak, ya, seorang Yahudi menerima seorang anak, maka ia mendapatkan hak penuh sebagai seorang anak. Itu artinya bahwa Yesus adalah anak dari Yusuf, dan Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Sedangkan Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Maria adalah keturunan dari Daud, dari Nathan anak Daud. Ya, dan tentu saja itu menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan silsilah. Bahwa Yesus kalau dikatakan sebagai anak Daud dari Maria, itu juga benar. Karena memang pada dasarnya Maria adalah keturunan Daud dan Yesus adalah anak yang dilahirkan oleh Maria. Apa arti dari perenungan ini kepada kita semua? Arti yang penting bagi kita adalah bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam perenungan ini kita diyakinkan bahwa memang betul Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud. Kita tidak boleh ragu tentang hal itu. Dan kita bersyukur Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memang betul-betul keturunan Daud seperti yang dijanjikan. Dan ini ada penggenapan dari nubuatan para nabi di dalam Penyelamat. Lalu pesan yang kedua yang penting adalah dengan hal ini kita tidak boleh menjadi ragu lagi. Karena saat ini ada banyak orang-orang yang ingin menggagalkan, mematahkan, ataupun menyangkali kebenaran ini. Sehingga kita menjadi ragu akan asal-usul atau siapa dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan melalui perenungan ini kita diajak untuk tidak lagi ragu. Tuhan itu betul-betul adalah keturunan Daud. Jadi kalau kita mengatakan dia adalah keturunan Daud, itu memang betul dan itu memang ada di dalam Alkitab, dapat kita buktikan. Sedangkan kalau yang lain Bapak Ibu, itu tidak dapat dibuktikan. Dan ini menjadi satu penting bagi kita, satu hal penting bagi kita. Kita bersyukur karena dia menggenapi nubuatan dan dia betul-betul adalah Allah yang dijanjikan di dalam Penyelamat. Kiranya perenungan ini sungguh-sungguh dapat memberikan kepada kita suatu kekuatan baru dan kita dihiburkan oleh karena hal tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan tadi, itu sungguh sangat boleh memberikan kekuatan dan keyakinan di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat untuk semua pekerjaan kami Tuhan pada hari ini akan kami lakukan. Tuhan berkati sehingga dapat boleh kami lakukan dengan baik. Berkati juga seluruh keluarga kami Tuhan di mana mereka berada, di dalam kegiatan dan pekerjaan mereka pada hari ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kita senantiasa akan menyertai, dan juga memberkati saudara-saudara semua, mulai pada pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.